Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah kita hari ini memasuki pertemuan ke-13 ya. Jadi tinggal sedikit lagi, 3 pertemuan lagi teman-teman selesai mata kuliah ini. Nah, kalau kemarin kita bicara uh, banyak hal terkait dengan birokrasi, kemudian apa sih hubungannya pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kemudian kita kemarin sempat diskusi banyak terkait dengan bagaimana sih, sebetulnya birokrasi di Indonesia, kemudian bagaimana sih hubungan pemerintah dan pusat dan daerah ketika menangani pandemi dan lain sebagainya. Nah, beberapa hal itu, kita sebetulnya, mengantarkan atau mengarahkan ke diskusi berikutnya. Diskusi kali ini kita bicara tata kelola pemerintahan. Jadi tata kelola pemerintahan itu, kalau teman-teman, apa, masih ingat, di pertemuan awal, tata kelola pemerintahan itu ada tata kelola, bencana, tata kelola lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan mendalami sedikit terkait dengan tata kelola bencana, agar supaya teman-teman, di semester berikutnya tidak begitu kaget ketika mengenal mata kuliah ini atau, bertemu dengan mata kuliah ini. Oke, apa sih sebetulnya tata kelola bencana itu, teman-teman? Nah, eee kalau kita bicara sebelum kita bicara tata kelola bencana, kita baiknya mengetahui dulu apa sih bencana itu. Nah, di sini saya mengambil, definisi dari 2 sumber. Pertama dari buku Disaster Management Handbook, utamanya di handbook. Bencana itu suatu kejadian, berupa alam atau buatan manusia, tiba-tiba atau progresif yang menimbulkan dampak yang dahsyat atau hebat, sehingga komunitas atau masyarakat kita yang terkena atau terpengaruh harus merespon dengan tindakan-tindakan luar biasa. Nah, kalau menurut undang-undang sendiri, kita punya undang-undang tentang kebencanaan, jadi nanti silahkan dibuka. Again, saya tidak pernah tidak mau memaksakan teman-teman untuk membaca detail, but at least you know, at least kamu mengetahui undang-undang ini tuh bagiannya apa saja. Nah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 sampai hari ini belum diperbaharui. Artinya undang-undang itu masih suitable atau masih relevan dengan kondisi hari ini. Jadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 itu tentang penanggulangan bencana, di mana bab 1, pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam atau faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Nah, di sini yang membedakan adalah apa namanya? Sebenarnya hampir sama ya. Kalau kita bicara di definisi buku Disaster Management dan juga di undang-undang bahwa ini adalah kejadian alam atau buatan manusia. Nah, kalau di undang-undang sendiri diperinci lagi bahwa ada tiga faktor yang mengakibatkan bencana, faktor alam, faktor non-alam, dan faktor manusia. Nah, di sini juga saya menuliskan bahwa pada ayat 2, 3, dan 4, bencana dibedakan atas 3 kategori berdasarkan penyebabnya. Bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Nah, faktor manusia itu disebut dengan bencana sosial. Kalau bencana alam, faktor alam disebut bencana alam. Faktor non-alam disebut bencana non-alam, dan faktor manusia itu sering disebut dengan bencana sosial. Nah, slide berikutnya kita belajar atau kita mengenal definisinya. Jika dilihat dari jenisnya, definisi bencana menurut kategori atau tadi kita sebut penyebabnya adalah pertama bencana alam. Apa sih bencana alam itu? Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain bisa berupa gempa bumi,
kemudian bisa berupa tsunami, kemudian bisa juga berupa gunung meletus, kemudian bisa juga banjir, kemudian kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Jadi cukup mudah ya, maksudnya untuk menghafal atau untuk memahami bencana alam ini, kita lihat sekitar kita. Di tahun 2020 kemarin kita melihat bencana alam itu apa saja. Misalnya kalau kita bicara setiap tahun ada banjir, kemudian ada beberapa juga gunung meletus, ada beberapa juga kekeringan, kemudian peristiwa-peristiwa lainnya yang memang disebabkan oleh alam. Kemudian yang kedua, bencana non-alam. Apa sih bencana non-alam itu? Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang diantaranya adalah berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Nah, kalau kita melihat satu tahun ke belakang, di tahun 2020, bencana non-alam ini ya kita bisa melihat sampai hari ini terjadi. Pandemi COVID-19, ini adalah bencana non-alam. Kemudian kalau kita bicara bencana sosial, bencana ini diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Nah, ini biasanya dikaitkan dengan konflik kalau kita bicara di Indonesia, konflik ras, konflik agama, itu adalah bencana sosial. Gitu ya. Jadi saya kira sangat mudah untuk teman-teman mendefinisikan atau mengingat, kemudian memberikan sebuah contoh. Oke. Nah, kalau kita sudah tahu apa itu bencana, sekarang kita masuk ke manajemen bencananya. Karena dari awal, topik ini adalah topik tata kelola bencana. How to manage disaster, gitu ya. Pengelolaan bencana didefinisikan sebagai suatu ilmu pengetahuan terapan atau aplikatif yang mencari dengan observasi sistematis dan analisis bencana untuk meningkatkan tindakan-tindakan atau measures terkait dengan preventif, pencegahan, mitigasi, persiapan, respon darurat, dan pemulihan. Ini menurut Charter Winnick. Nah, di sini saya juga sudah memberikan suatu gambar. Ini adalah siklus manajemen bencana. Jadi kalau kita lihat gambar di bawah sendiri ada tulisan bencana di sini ya. Oke, kita mulai dari bencana. Kalau ada bencana, yang harus dilakukan adalah tanggap darurat. Pas ada bencana itu harus apa? Oh, harus bisa tanggap darurat. Setelah bencana itu mulai makin lama makin menghilang, harus ada pemulihan. Nah, kemudian agar tidak akan terjadi lagi atau kita tidak mau hal itu atau bencana itu terjadi lagi, harus bisa mencegah dan memitigasi. Gitu ya. Harus bisa mencegah dan memitigasi. Biar supaya ketika ada bencana lagi, tidak ada korban jiwa yang mungkin separah pada saat terjadi bencana yang tiba-tiba. Kemudian setelah itu masuk ke siapsiagaan, di mana situasi terdapat potensi bencana. Nah, kalau kita bisa contohkan di bencana alam ya, yang sering terjadi di Indonesia, apalagi Indonesia dikenal sebagai negara ya dengan Ring of Fire, banyak gunung aktif di Indonesia. Nah, apa sih sebetulnya yang harus dilakukan ketika nantinya terjadi bencana? Nah, itu harus dimulai dari sini. Harus bisa mencegah dan memitigasi. Kalau misalnya itu tidak bisa dicegah, pasti akan terjadi gitu ya. At least bisa memitigasi, bisa mengurangi. Mengurangi apa? Pertama, mengurangi kerugian. Kerugian apa? Kerugian korban jiwa, kemudian kerugian-kerugian yang rusak, dan lain sebagainya. Nah, apa sih yang bisa dilakukan? Misalnya kalau gunung api, kita lihat di Magelang ya, di
di jalur-jalur gunung api itu ada jalan untuk lumpur panas atau lumpur dingin yang turun gitu dari Gunung Merapi. Kemudian membuat beberapa infrastruktur untuk agar supaya lumpur yang keluar dari gunung api itu tidak keluar jalur gitu. Kemudian hal-hal lain yang bisa dilakukan lainnya memberitahu masyarakat, memberikan pendidikan dan pelatihan ketika ada gunung api apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya, sehingga itu bisa mengurangi sebuah resiko bencana alam gitu. Kemudian kesiapsiagaan. Nah, ini kalau misalnya nanti tiba-tiba akan ada bencana apa yang harus dilakukan ini adalah namanya kesiapsiagaan. Kemudian tanggap darurat itu setelah adanya bencana ya. Jadi dua warna ini, warna biru dan warna merah adalah dilakukan sebelum adanya bencana, sedangkan tanggap darurat pemulihan adalah dilakukan pada saat ada bencana maupun setelah bencana. Gitu. Nah, di sini dijelaskan bahwa menurut Neil Gregg dalam Robert J. Godriti dan Rustam Syarif, fase utama dan fungsi pengelolaan manajemen dalam pengelolaan bencana itu meliputi 8 aspek. Pertama adalah harus bisa merencanakan, harus bisa mengidentifikasi masalah bencana atau sasaran atau tujuan pengelolaan bencana yang ditargetkan. Tadi kita bisa memilah ya bahwa ada bencana alam, bencana sosial, dan bencana non-alam. Ketika kita bisa memprediksi akan ada bencana, terutama apalagi bencana alam, itu kita harus bisa mengidentifikasi, bencana alam apa saja yang akan terjadi di Indonesia. Bencana sosial apa saja yang akan terjadi di Indonesia. Bencana non-alam apa saja yang akan terjadi, dan lain sebagainya. Kemudian pengumpulan atau data primer dan sekunder ini terkait dengan riset. Jadi ketika kita bicara bencana, ada beberapa lembaga yang itu terkait dengan bencana melakukan riset, BMKG, kemudian badan atau lembaga kebencanaan yang ada di daerah maupun pusat, kemudian LSM mungkin dan lain sebagainya. Jadi beberapa aktor, beberapa sektor harus bisa memperoleh data sehingga data itu digunakan untuk mengambil sebuah tindakan atau action atau sebuah kebijakan nantinya ketika ada bencana ini harus seperti apa. Kemudian penentuan metode yang digunakan, investigasi, analisis, dan atau kajian, ini masih soal riset, penentuan solusi dengan berbagai alternatif. Nah, ini setelah semua data dikumpulkan, kemudian beberapa hal yang akan terjadi ketika nanti bencana ini terjadi, ada beberapa macam, kemudian harus bisa menawarkan sebuah alternatif solusi untuk mengurangi korban atau resiko bencana tadi. Kemudian kesuksesan suatu proses memerlukan suatu konsep strategi dan implementasi perencanaan yang jelas dan terarah. Ini kuncinya ya. Jadi kalau dari perencanaan itu sudah jelas dan terarah, saya yakin bahwa untuk manajemen bencana atau pengurangan korban bencana, baik korban secara materi, korban manusia, atau imateri, itu juga akan sedikit karena ada strategi yang sudah terkonsep dengan jelas dan terarah. Nah, strategi perencanaan ini melalui beberapa tingkatan atau stage, sedangkan implementasi perencanaan merupakan aplikasi atau aksi dari strategi. Ya, jadi ya strategi ada urutannya, ada state, harus yang dilakukan ini. Sedangkan kalau implementasi ya tinggal mengimplementasikan, mengaplikasikan saja gitu ya.
Kemudian yang kedua, penting juga pengorganisasian. Organize berarti mengatur, sehingga pengorganisasian merupakan pengaturan dalam pembagian kerja, tugas, hak, dan kewajiban semua orang atau semua pihak yang masuk dalam suatu kesatuan kelompok organisasi yang catatannya berkaitan dengan kebencanaan. Nah, apa namanya? Ketika kita bicara pengorganisasian, tentu sekali lagi siapa sih yang akan terlibat di dalam sebuah manajemen bencana, ya. Jadi organisasi-organisasi baik pemerintah maupun non pemerintah atau kita bisa disebut LSM, NGO ataupun private sector dari bidang usaha itu juga harus dilibatkan. Kenapa? Karena ketika kita bicara bencana alam, mau tidak mau banyak spekulasi terkait dengan bencana ini ya karena ulah manusia gitu kan. Contoh pembakaran hutan, kemudian pembuangan sampah di sungai yang terus-menerus, kemudian limbah pabrik dan lain sebagainya. Nah, itu harus bisa di organize atau diatur dengan baik sehingga dapat mengurangi dapat mengurangi resiko-resiko bencana alam, non alam maupun sosial. Selanjutnya yang diperlukan atau komponen utama dari sebuah penanggulangan atau manajemen bencana adalah kepemimpinan atau directing. Nah, hal ini lebih dominan ke aspek-aspek leadership, yaitu proses kepemimpinan, pembimbingan, pembinaan, pengarahan, motivator, reward, punishment, konselor, dan pelatihan. Kepemimpinan khususnya dalam pengelolaan bencana mempunyai peran yang vital karena akan mempengaruhi semua aspek dalam semua tingkatan. Faktor lain yang membedakan dengan pengelolaan yang lain adalah bahwa pengelolaan bencana sesuai dengan siklusnya mempunyai kondisi dan tahapan-tahapan. Nah, jadi ini ya, ketika kita bicara bencana alam itu bisa diminimalisir atau tidak, di luar dari perencanaan yang bagus, punya strategi, di luar dari ada pengorganisasian yang bagus, bahwa sosok pemimpin, sosok leader itu sangat banyak sedikit mempengaruhi sebuah keberhasilan dari manajemen bencana. Ya, jadi ketika kita punya pemimpin yang sigap, kemudian yang tegas misalnya, yang tahu harus seperti apa yang dilakukan, manajemen bencana atau penanggulangan risiko bencana itu mungkin akan berhasil. Sebaliknya ketika kita punya pemimpin yang dia tidak tahu mau ngapain dengan adanya bencana ini, tidak bisa mengorganize dengan baik, tidak punya perencanaan yang matang, yang baik, tidak tahu kondisi daerahnya atau kondisi sebuah negara dengan resiko bencana yang A, B, C, dan D, mungkin ini akan juga memperlambat sebuah manajemen bencana gitu. Kemudian pengkoordinasian atau coordinating. Koordinasi adalah upaya bagaimana mengkoordinasi sebuah sumber daya manusia agar ikut terlibat, mempunyai rasa memiliki, mengambil bagian atau dapat berperan serta dengan baik sebagian maupun menyeluruh dari suatu kegiatan sehingga dapat dipastikan SDM dapat bekerja secara tepat dan benar. Koordinasi bisa bersifat horizontal antar bagian yang mempunyai kedudukan serta vertikal antar suatu bagian dengan bagian atasannya atau bawahnya sesuai dengan struktur yang ada. Nah, koordinasi ini penting tidak hanya di dalam sebuah pemerintahan saja ketika kita bicara bencana, tetapi di luar pemerintahan itu juga penting. Saya teringat ketika kita bicara terkait dengan koordinasi ya. Kalau teman-teman melihat YouTube Rewind yang sekarang baru trending, itu ada satu scene yang menampilkan sebuah bencana apa saja yang ada di Indonesia, terutama banjir, kebakaran, tanah longsor dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana kita berkoordinasi, saling membantu, saling gotong royong untuk negara kita agar semua itu akan baik-baik saja, semua itu akan
baik-baik saja, akan ya kondisinya akan pulih ketika memang kita mau bergandengan tangan saling membantu, dan di situ ada kata-kata nyalakan Indonesia gitu ya. Sama halnya ketika kita bicara COVID-19 hari ini, teman-teman bisa menganalisa dari kepemimpinannya, dari perencanaannya, dari kalau kita bicara perencanaan ya, sebetulnya itu bisa dilihat ketika apa namanya action atau tindakan yang dilakukan pemerintah itu cepat tanggap atau tidak ketika ada merespon 2 pasien COVID dari Jepang yang masuk ke Indonesia, itu apa langkah yang dilakukan pemerintah itu siap tanggap atau tidak. Itu bisa dianalisa dari sini gitu ya. Makanya ketika kita mau mengkritik sesuatu, mungkin kemarin kita juga sedikit banyak membicarakan soal COVID-19 ya, penanganan di Indonesia, mungkin kita juga bisa analisa dari penanggulangan atau peran utama dari sebuah manajemen bencana itu gitu ya. Jadi apa namanya, koordinasi ini sangat penting untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada, bahwa yang kuat membantu yang lemah, dan semoga dengan adanya koordinasi yang baik itu akan membuat kondisi semakin membaik gitu. Nah, bagaimana koordinasi yang dilakukan di pemerintah sendiri? Ya pasti kalau kita bicara pemerintah, pertama lembaga-lembaga yang terkait, lembaga-lembaga yang punya hubungan itu ya harus menjadi yang nomor satu gitu ya. Artinya koordinasi antar lembaga atau antara sektor itu harus baik gitu. Jangan sampai ada ego sektoral, ada satu lembaga dengan lembaga yang lain tidak kompak gitu ya. Misalnya kita bicara sektor kesehatan pengennya kita memulihkan dulu dari sektor kesehatan, tetapi kalau kita bicara ekonomi kita nggak bisa, harus ekonomi tetap harus berjalan dan lain sebagainya. Tetapi yang kita inginkan adalah semuanya itu saling bekerja sama, saling memberikan solusi alternatif yang baik bagi masyarakat gitu ya, bukan bagi antar sektor gitu, karena ya utamanya adalah masyarakat kita yang 200 juta sekian penduduk gitu. Kemudian yang poin penting lagi adalah terkait dengan kontrol atau pengendalian. Nah, pengendalian ini merupakan upaya kontrol, pengawasan, evaluasi, dan monitoring terhadap SDM organisasi, hasil kegiatan dari bagian-bagian ataupun seluruh kegiatan yang ada. Manfaat dari pengendalian ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari sisi-sisi waktu, time, space, cost, dan sekaligus peningkatan kegiatan baik secara kuantitas maupun kualitas. Nah, sebetulnya pengendalian dan supervising atau pengawasan ini juga harusnya jadi satu gitu. Maksudnya jadi satu ketika kita bicara bencana, ya harus ada kontrol dan juga pengawasan itu atau supervising. Bicara korupsi kemarin ya, berarti apa namanya? Ya itu adalah salah satu bentuk kontrol dari KPK ya, bahwa ketika kita ada bencana ya jangan korupsi, ternyata ada korupsi. Kemudian misalnya bantuan untuk masyarakat miskin terdistribusi dengan baik atau tidak dan lain sebagainya, itu masuk ke pengendalian dan juga ke pengawasan. Kemudian penganggaran ini juga penting. Penganggaran ini dalam suatu bencana menjadi salah satu faktor utama kesuksesan suatu proses pembangunan baik dalam situasi normal, tidak ada bencana atau darurat. Mulai dari studi, perencanaan, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur kebencanaan maupun peningkatan sistem infrastruktur yang ada. Nah, ini sebetulnya yang penting teman-teman. Kalau dulu kita bicara bencana alam, banjir, tanah longsor, gempa bumi, seberapa besar sih, berapa persen dari dana APBD yang dialokasikan untuk bencana? Kalau dulu mungkin sedikit. Maksudnya dalam
alokasi bencana itu ketika kita butuh infrastruktur untuk menangkal bencana itu, misalnya membuat sebuah irigasi, membuat tandon dan lain sebagainya. Nah, itu adalah proses atau usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi resiko bencana. Nah, kalau sekarang penganggaran ini hampir semua sektor di pemerintahan mengalihkan anggarannya kegiatan-kegiatan yang harusnya dialokasikan untuk kegiatan pemerintah ke pemerintahan, sekarang semuanya dialokasikan di dana untuk manajemen COVID-19 gitu ya. Kemudian keuangan ini juga sama. Jadi kalau penganggaran ya rencana anggaran. Kalau keuangan, awal dari perencanaan finansial adalah proses penganggaran. Ketika tugas pokok dan fungsi dari tiap-tiap kegiatan institusi atau organisasi sudah teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah menentukan program kerja, perhitungan biaya dan manfaat, analisis risiko dan kesuksesan program. Gitu. Jadi apa saja program yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani COVID-19 misalnya. Penambahan kasur di rumah sakit atau misalnya pemberian bantuan, kemudian apa aja sih usaha-usaha atau program kerja yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu orang-orang yang tidak mampu atas atau akibat dari COVID-19 ini, gitu. Nah, menurut William, penanggulangan bencana alam itu perlu diselenggarakan melalui tahap-tahap. Pertama, persiapan, kemudian kedua, perbaikan akibat kerusakan, kemudian pemfungsian kembali prasarana dan sarana sosial yang rusak, kemudian perjinakan gerak alam yang menimbulkan bencana atau mitigasi. Ini sama ya tadi, kalau teman-teman melihat circle atau cycle di bencana yang ada 4 tadi, ini juga hampir sama. Nah, ini yang lebih rincinya di sini. Pada dasarnya, manajemen bencana itu merupakan sebuah proses yang dinamis. Proses tersebut terdiri dari fungsi manajemen klasik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian, dan pengawasan. Proses tersebut juga melibatkan berbagai macam organisasi yang harus bekerja sama untuk melakukan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan akibat bencana. Satu hal yang harus teman-teman ingat bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah harus dibantu siapa? Ya, NGO, private sector, dan juga masyarakat kita sendiri. Gitu. Jadi saling bekerja sama untuk melaksanakan manajemen bencana dengan baik. Nah, ini lebih rincinya di sini. Jadi jauh sebelum bencana ada action plan, pencegahan, mitigasi, pra-bencana, persiapan dan kesiapsiagaan saat menjelang bencana, kemudian saat bencana, dampak bencana, respon, kemudian pasca bencana, pemulihan, recovery, kemudian melakukan penelitian untuk memitigasi lagi, kemudian masuk ke perencanaan pengembangan, gitu ya. Jadi setelah merecovery harus dilihat lagi apa sih yang harus dilakukan, kemudian kemarin kok bisa terjadi, apa kekurangannya dan lain sebagainya. Hasil riset itu adalah salah satu upaya untuk memberikan atau membuat sebuah pengembangan atau perencanaan untuk bencana. Nah, proses dari manajemen bencana itu pertama dinamis karena kita tidak tahu bencana itu akan datangnya seberapa besar. Mungkin mungkin bencana yang sekarang itu termasuknya bencana yang tidak diduga-duga besar, dan saya yakin bahwa tidak hanya Indonesia, semua negara tidak siap dengan adanya bencana COVID-19. Kemudian kalau kita bisa bicara gunung api, mungkin di gunung api yang ada di Bali lebih besar efeknya daripada di Jogja misalnya. Nah, ini adalah namanya dinamis gitu. Tahun ini ada bencana gunung api meletus, tahun depan nggak ada. Jadi tidak statis gitu ya. Jadi dinamis. Bisa seolah-olah bisa sewaktu-waktu terjadi. Kemudian ya kita semua
kita harus siap, makanya harus ada manajemen bencana ini. Nah, yang dikembangkan dari fungsi manajemen klasik adalah perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, dan pengendalian pengawasan. Proses melibatkan berbagai macam organisasi harus bekerja sama untuk melakukan pencegahan, mitigasi, hingga pemulihan. Ini 2 poin yang saya rasa harus teman-teman selalu ingat ya, bahwa bencana itu sifatnya dinamis, jadi proses dari manajemen bencana itu juga ikut dinamis. Kemudian yang perlu diingat juga adalah pelibatan organisasi lain atau lembaga lain untuk manajemen bencana. Nah, ini manajemen penanggulangan bencana, ada manajemen risiko, manajemen kedaruratan, manajemen pemulihan. Sebetulnya ini pecahan atau gambar lain dari sebuah cycle tadi ya, cycle dari 4 hal yang ada di manajemen bencana. Ada tanggap darurat, ada pemulihan, ada kesiapsiagaan, ada mitigasi. Nah, apa sih yang menjadi bagian dari manajemen risiko? Ya, mitigasi, kesiapsiagaan, dan bencana. Manajemen kedaruratan ya saat bencana, manajemen pemulihan ya pasca bencana. Jadi manajemen risiko itu adalah pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan menekan pada faktor-faktor yang mengurangi risiko secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh pada saat sebelum terjadinya bencana dengan fase-fase pertama, pencegahan bencana, kemudian mitigasi, pengurangan, kemudian kesiapsiagaan gitu ya. Jadi artinya manajemen risiko itu adalah bagaimana upaya untuk meminimalisir risiko terjadinya bencana itu. Kalau kita bisa bicara banjir, gimana kalau banjir itu tidak seluas yang sudah-sudah, kemudian kalau ada hujan gimana, kemudian kalau gunung api, gimana cara memperkecil resiko korban gunung Merapi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi intinya di sini adalah bagaimana caranya semua pihak, pemerintah, NGO, organisasi lain, lembaga lain, masyarakat itu meminimalisir resiko dari sebuah bencana. Ini saya berikan penjelasannya. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya menghilangkan dan mengurangi ancaman. Kalau bisa dihilangkan ya hilang, kalau nggak bisa ya dikurangi. Mitigasi itu ya serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik dari pembangunan fisik maupun penyadaran peningkatan kemampuan menghadapi ancaman. Kalau pembangunan fisik ya pembuatan infrastruktur. Contohnya ketika ada banjir, ketika ada gunung api, ketika ada tanah longsor, membuat irigasi, membuat beberapa infrastruktur untuk mengurangi resiko bencana itu. Sama dengan halnya gempa bumi, misalnya membuat rumah tahan gempa dan lainnya. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Gitu. Jadi ya caranya mengantisipasi bencana itu agar kecil terjadi atau bahkan tidak terjadi ya melalui pengorganisasian atau melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna itu ya sesuai dengan kondisi wilayah yang ada, kondisi organisasi yang memumpuni atau tidak fasilitas infrastruktur dan lain sebagainya. Kemudian dalam fase ini juga terdapat peringatan dini, yaitu serangkaian kegiatan memberikan peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana. Ya, ini contohnya waspada, siaga 1, siaga 2, siaga 3, dan lain sebagainya ya, peringatan dini. Kalau manajemen kedaruratan itu apa? Manajemen kedaruratan adalah pengaturan upaya penanggulangan bencana dari penekanan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban, serta penanganan pengungsi secara terencana, terkoordinasi, terpadu,
dan menyeluruh pada saat terjadinya bencana. Nah, ini sebetulnya ada di undang-undang kita juga. Jadi manajemen kedaruratan ini juga apa sih yang harus dilakukan? Pengungsian itu syaratnya harus seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat terjadi bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurangan pengungsi, penyelamatan. Nah, tanggap darurat itu ya bagaimana caranya memberikan uh, apa namanya P3K lah ya. Pertolongan pertama ketika ada bencana itu apa? Mulai dari evakuasi, terus kemudian penyelamatan harta benda dan lain sebagainya. Itu namanya tanggap darurat. Oke, bagaimana pemulihan? Ya, pemulihan itu dibagi menjadi dua ya, rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi itu adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana. Ya, misalnya rumahnya yang hancur akibat gempa, ya dibuatkan rumah bantuan dari pemerintah misalnya waktu itu dulu ada ya. Kemudian kalau rekonstruksi, pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya. Gitu ya. Jadi kalau rehabilitasi itu semua aspek pelayanan publik, kalau rekonstruksi itu lebih ke bagaimana infrastruktur, pembangunan kembali prasarana dan sarana. Nah, bagaimana kalau kita bicara COVID-19? Nah, di sini saya sebutkan bahwa jenisnya merupakan bencana non-alam, kemudian yang mitigasi yang dilakukan pemerintah adalah penerapan social distancing hingga PSBB, menutup semua akses yang mendatangkan kerumunan manusia. Jadi kalau pencegahan sebetulnya kita lewat ya, artinya kan kalau mitigasi itu gandeng atau bersamaan dengan yang namanya pencegahan, tetapi lagi-lagi bahwa kita terlena, pemerintah kita juga terlalu longgar waktu itu. Saya harus bicara soal ini juga. Ada beberapa spekulasi soal ya COVID-19 nggak akan ke Indo lah, kayak orang Indo kan kebal, kemudian COVID-19 atau virus itu tidak akan masuk ke zona panas karena kita kan tropis, jadi negara kita nggak akan virus itu akan mati ketika masuk ke Indonesia dan lain sebagainya, berbagai spekulasi sampai pada akhirnya pemerintah kita tidak siap sehingga pada tanggal 2 Maret 2020 diumumkan bahwa Indonesia sudah terpapar COVID-19 dari dua orang wisatawan dari Jepang ya. Jadi pengurangan yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah mitigasi itu kan mengurangi lah dampak atau resiko dari sebuah bencana itu ya. Yang dilakukan ya social distancing hingga PSBB, kemudian menutup semua aspek akses kerumunan manusia, mulai dari yang ini menutup akses itu semuanya dilakukan secara online, work from home, school from home, dan lain sebagainya. Kemudian bentuk mitigasi juga salah satunya pembentukan Satgas COVID-19 yang itu ada di pusat. Kemudian, sebelum itu pemerintah juga mengumumkan bahwa bencana COVID-19 itu adalah bencana nasional dan harus ditangani oleh nasional. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengikuti aturan-aturan yang sudah diselenggarakan nasional. Kalau sebetulnya kasus di Tegal, kasus di beberapa daerah yang melockdownkan diri ya, melockdownkan daerahnya itu sebelum adanya pengumuman dari Presiden Republik Indonesia bahwa COVID-19 itu dikategorikan sebagai national disaster atau bencana nasional. Nah, kemudian pembentukan Satgas ini menandai bahwa Satgas COVID-19 ini ada di pusat dan tersebar di daerah. Artinya pemerintah daerah juga harus bisa menyesuaikan dengan pembentukan Satgas COVID di daerah. Kemudian update informasi real time dari website. Nah, di sini masyarakat itu diberikan info yang real time, mana saja yang terdampak COVID.
kemudian bahayanya seberapa zona merah, zona hitam, zona kuning, zona hijau, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana caranya menghindari agar tidak terkena COVID, menggunakan masker, cuci tangan, kemudian menghindari kerumunan, kemudian informasi terkait dengan kesehatan di situ juga diinfokan. Jadi ada pendidikan atau ada sebuah edukasi dari pemerintah untuk masyarakat. Nah, kemudian mitigasi juga dilakukan di bidang ekonomi atau anggaran bahwa pemerintah mengalihkan alokasi anggarannya hampir 80% kepada manajemen COVID-19. Jadi itu adalah instruksi pusat dan daerah-daerah harus bisa melakukan itu, mengalihkan semua anggaran, tidak semua, tetapi anggaran-anggaran yang tidak penting, anggaran-anggaran yang bisa dialihkan ke COVID-19 itu harus dialihkan ke COVID-19. Kemudian kesiapsiagaannya ya ada rapid test, swab PCR, swab antigen sekarang gitu ya. Jadi itu dilakukan ketika memang urgent orang harus pergi ke kota A, B, C gitu ya. Itu yang bisa dilakukan. Kemudian tangkap daruratnya pemerintah siaga COVID, Satgas COVID di tingkat kecamatan dan desa karena tidak dipungkiri bahwa kerumunan massa sampai hari ini juga menjadi hal yang biasa menurut saya ya di Indonesia. Adanya pernikahan, kemudian masih dihadiri banyak orang. Nah, itu harus harus dikontrol gitu. Kemudian, tanggap darurat ini tetapi menurut saya belum maksimal dilakukan pemerintah karena ketika ada yang kena COVID itu instruksinya tidak jelas. Ada yang, oke, kamu nggak usah ke rumah sakit, karantina mandiri. Kemudian besok tes. Tetapi dia juga, nah pengetrekan di Indo juga sangat minim ya. Makanya kenapa orang itu bisa sampai gejalanya tanpa gejala OTG gitu ya. Jadi itu kekurangan kita, tetapi harapannya ya berganti tahun semoga semuanya bisa membaik. Dan yang terakhir recovery. Nah, recovery ini menurut saya selain adanya pemerintah memulai adanya vaksin gitu ya untuk merecovery, yang saya pengen share ke teman-teman ini adalah terutama di bidang ekonomi karena sempat ada pro dan kontra ketika pemerintah kita itu masih membuka ekonomi, artinya masih berjalan pembukaan pariwisata dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang bersifat untuk mengembangkan perekonomian atau memulihkan perekonomian kita itu juga sedang diusahakan gitu. Banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah mulai dari kalau kita bicara pengembangan digital gitu ya. Usaha-usaha digital itu sekarang semakin marak atau semakin didorong oleh pemerintah. Kenapa? Karena kita kan tidak bisa langsung bertemu dengan orang, kemudian belanja-belanja dan lain sebagainya harus dilakukan dengan online, makanya digital ekonomi ini juga menjadi salah satu sorotan yang diminati oleh banyak orang gitu ya. Nah, itu saja materi dari saya. Mudah-mudahan ini bisa mengantarkan teman-teman dan bisa memberikan cakrawala pengetahuan baru. Tugasnya simpel aja, teman-teman. Saya minta tolong nanti diceritakan bagaimana penanganan COVID di daerah teman-teman. Karena sekali lagi kapasitas daerah itu berbeda-beda, kondisi potensi yang bisa dikembangkan itu berbeda-beda. Nah, silakan diceritakan. Bisa diceritakan pakai narasi gitu ya. Jadi Anda dari daerah mana, kemudian dari soal mitigasi, kesiapan tanggap darurat, recovery apa yang dilakukan pemerintah. Kalau ini singkat, kemudian saya menjelaskan gitu ya. Tapi karena teman-teman itu tidak punya waktu untuk menjelaskan secara langsung, harapannya teman-teman bisa menjelaskan secara detail di di diskusi nanti. Jadi misalnya recovery yang dilakukan pemerintah adalah di bidang ekonomi membuka atau mengoptimalkan UMKM bla 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 gitu. Boleh cari di internet, tetapi silahkan rangkai dengan kata-kata sendiri gitu ya.
Jadi sekali lagi tugasnya hanya menceritakan bagaimana penanganan COVID dari awal. Mungkin teman-teman tinggal di daerah, mengikuti berita daerah, apa saja yang sudah dilakukan pemerintah. Ada beberapa yang sudah melakukan atau mengimplementasikan new normal, ada yang masih setengah dan lain sebagainya, silakan diceritakan. Seperti itu saja mungkin kalau ada pertanyaan feel free to contact me. Jadi saya mohon sekali jangan bosan, jangan sungkan untuk berdiskusi dengan saya karena sekali lagi saya itu fasilitator teman-teman. Harapannya dengan kondisi COVID seperti ini, kondisi yang kita harus bertemu di online, teman-teman juga masih bisa merasakan materi yang optimal gitu ya. Walaupun kita tidak bisa bertemu. Saya yakin di sini mungkin sudah ada yang merasa lelah, bosan mendengarkan video dari awal sampai akhir, tetapi jangan putus asa, tetap semangat karena saya yakin ketika kita mau ikhtiar, ketika kita mau berusaha, Allah pasti membantu kita. Gitu. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.